Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 SMK Wiyata Satya yang ada di jam pagi, dan selamat siang kelas 10 SMK Wiyata Satya yang ada di jam siang. Nah, kita masih dalam satu bahasan, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Setelah kemarin kalian membahas terkait tentang konferensi Asia Afrika, yang ada tugas itu ya, kalian sudah baca. Saat ini kita akan membahas terkait tentang gerakan non-blok atau disingkat dengan GNB. Apa sih latar belakang dari GNB ini? Asal kalian ketahui bahwa GNB ini berdiri pada tahun 1961 di salah satu kota Yugoslavia, tepatnya di kota Beograd. Nah, pada tahun itu ada dua ideologi yang diusung dua negara yang bersaing satu dengan yang lain, yang kita sebut sebagai blok barat dan blok timur. Nah, blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat dan membawa sebuah ideologi, yaitu ideologi liberalis kapitalis. Sedangkan di blok timur itu ada Uni Soviet pemimpinnya dan membawa sebuah ideologi yang kita kenal sosialis komunis. Nah, di antara tarik-menarik kepentingan ideologi ini, bangsa-bangsa yang baru merdeka itu rawan dijadikan sebagai alat politik atau sebagai alat untuk penyebaran paham itu. Maka muncullah gerakan non-blok itu. Nah, gerakan non-blok itu diinisiasi atau dipelopori oleh 5 pemimpin negara. Siapa aja tuh 5 pemimpin negara? Yang pertama dari Yugoslavia, itu presidennya ya, yaitu bernama Josip Broz Tito. Kemudian yang kedua itu dari Indonesia, presidennya itu Soekarno. Dan kemudian yang ketiga dari India itu ada Pandit Jawaharlal Nehru. Dan yang keempat itu dari Mesir ada Gamal Abdul Nasir. Dan kemudian yang kelima dari Ghana itu ada Kwame Nkrumah. Nah, dari 5 pemimpin negara itu kemudian membuat sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan non-blok. Apa sih tujuan dari gerakan non-blok itu? Kalau kita lihat tujuan gerakan non-blok atau GNB itu ada di deklarasi Havana, yaitu tujuannya adalah untuk menjamin kemerdekaan, keamanan, integritas teritorial, dan kedaulatan bangsa-bangsa ya, atau negara-negara non-blok ya, untuk melawan imperialisme, kapitalisme, neoimperialisme, apartheid ya. Itulah tujuan dari GNB. Nah, tentu setelah kalian tahu itu sekilas tentang GNB, kalian mungkin bertanya-tanya terkait tentang GNB gitu ya. Sebelumnya saya akan bertanya dulu pada kalian. Yang pertama, kalau kemarin kita sudah membahas tentang konferensi Asia Afrika, coba kalian hubungkan apa hubungan antara konferensi Asia Afrika dan GNB. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah karena besok kita akan membahas terkait tentang ASEAN gitu ya, saya akan bertanya dulu, apa perbedaan antara ASEAN dan GNB? Nah, silakan kalian jawab. Dan tentu ketika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke saya. Nanti saya kasih link. Kemudian besok kita bahas ketika ada pertanyaan. Terima kasih, gitu dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.